Selamat pagi jemaat sekalian. Tadi saudara waktu pas duduk, lalu kemudian di sebelah saudara ada orang, saudara sapa enggak ya? Bilang selamat pagi, sapa enggak ya? Mungkin tidak, ada yang iya, ada yang tidak saudara. Pernah ada satu cerita ketika ada orang Amerika, lalu kemudian dia datang ke Israel, sedangkan waktu itu Israel itu sedang panas-panasnya. Maka orang Amerika ini suami istri bawa satu anak. Dan kemudian diinterogasilah mereka. Wah, ini alamat ditangkap ini oleh Israel karena sangat mencurigakan sekali. Dan kemudian mereka sudah sangat ketakutan sekali. Tiba-tiba si anak itu kemudian saudara, dia menyapa satu persatu yang menginterogasi orang tuanya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Saudara, lalu kemudian orang yang menginterogasi, kemudian hatinya tersentuh sama anak kecil ini. Yang anak sekecil ini menyapa orang dewasa. Dan kemudian saudara, hilanglah rasa curiga daripada orang yang menginterogasi orang tuanya. Kemudian mereka dilepaskan dan bebas saudara. Ya ini cuma cerita kecil saja saudara. Ya seorang anak kecil menyapa orang yang menginterogasi, yang sudah curiga sama orang tuanya. Akhirnya hilanglah rasa curiga dan bebaslah saudara. Yaitu anak kecil saudara. Bagaimana dengan kita sekalian? Coba saudara setiap kali kita datang beribadah, duduk saudara di sebelah kita jangan menjauh, kita mendekat. Jangan kemudian kita kosongkan satu kursi di sebelah kita, jangan. Karena apa? Karena nanti ada orang yang mau duduk nanti kesusahan. Nah pada waktu kita duduk, duduklah di sebelahnya. Dan jangan lupa saudara, sapa saudara. Selamat pagi, selamat pagi. Mungkin saudara orang yang sudah curiga sama kita, jadi batal curiga sama kita saudara. Berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu di dalam ibadah pada hari ini, dan kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sesuai dengan pujian ketiga yang baru saja kami nyanyikan, biarlah ujilah kami, selidikilah hati kami ya Tuhan. Dan sekarang ujilah kami, apakah kami sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan jikalau kami tidak ada niat mendengarkan firman Tuhan, ampunilah kami dan doronglah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga berkati apa yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka dari Injil Lukas pasalnya yang ke-21. Lukas pasalnya yang ke-21 kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-4 saja. Lukas pasal yang ke-21 dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-4 saja. Kita baca bersama-sama keseluruhan ayat ini. Lukas pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. LAI memberikan judul Persembahan Seorang Janda Miskin. 1, 2, 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara, di dalam Lukas pasal ke-21, pasal 21 saudara itu membahas beberapa hal. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan kejadian pada saat itu. Yang kedua yang berkaitan dengan masa depan Israel dan akhir zaman. Nah, yang berkaitan dengan kejadian pada masa itu yaitu apa saudara? Yesus ada di bait Allah. Melihat dan memperhatikan orang-orang memberi persembahan. Dengan matanya tertuju kepada seorang janda miskin yang juga memberikan persembahan. Itu yang berkaitan dengan kejadian pada saat itu. Yang kedua yang berkaitan dengan masa depan Israel dan akhir zaman. Itu dibagi 2 saudara dalam pasal ke-21. Yang pertama yang berkaitan dengan masa depan Israel, yaitu apa saudara? Yaitu bahwa bait Allah yang megah akan dihancurkan. Yang kedua, kota Yerusalem
di mana nama Tuhan paling banyak disebut, dan bait Allah yang begitu megah ada di kota itu juga akan dihancurkan. Yang kedua saudara, yang berkaitan dengan akhir zaman adalah bahwa orang-orang Kristen akan mengalami banyak penderitaan. Dan Yesus juga saudara akan kembali kali kedua ke dalam dunia ini dan ada tanda-tanda yang menyertainya. Serta semua orang Kristen diminta waspada. Itu dalam pasal yang ke-21. Saudara, hari ini kita hanya membahas 4 ayat yang sangat pendek. Tetapi sangat menyentuh hati saudara. Ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Lukas dan juga ditulis oleh Matius dan juga oleh Markus saudara. Ini ditulis oleh Lukas. Saudara, siapa sih Lukas saudara? Lukas adalah seorang dokter yang mendapatkan wahyu atau mendapatkan inspirasi dari Allah Roh Kudus untuk menuliskan Injil yang sangat bersejarah. Saudara, Lukas adalah seorang dokter yang sangat suka belajar sejarah, saudara. Saudara, tidak ada dalam dunia ini di sekolah manapun juga saudara, tidak ada mata pelajaran sejarah, tidak ada. Kenapa? Karena begitu pentingnya mata pelajaran sejarah. Saudara, orang belajar sejarah bukan untuk menambah SKS atau untuk menambah mata pelajaran, bukan saudara. Tetapi belajar apa saudara? Belajar sejarah. Belajar sejarah kegagalan. Supaya apa? Supaya kita jangan mengulang-ulang kegagalan, saudara. Tapi berapa banyak saudara manusia yang terus mengulang-ulang kegagalan. Sudah belajar? Sudah. Sudah tahu? Sudah. Tidak ulang-ulang terus saudara. Mantan Presiden Indonesia saudara, yang cukup sukses memimpin Indonesia. Dari ekonomi hancur-hancuran, dia sukses saudara membangun ekonomi. Tapi dia gagal memimpin keluarganya sendiri. Dia gagal memimpin anak-anaknya saudara. Kenapa saudara? Karena dia memberi hak istimewa kepada anak-anaknya di dalam menjalankan bisnisnya saudara. Dan dia juga memanja anak-anaknya dengan menggunakan fasilitas kekuasaannya saudara. Gagal. Dan baru-baru ini saudara, ada seorang pejabat pajak saudara. Dan kemudian saudara, seorang pejabat pajak cuma eselon 3 saudara. Baru ketahuan. Sesudah anaknya gebukin anak orang lain. Dan cuma eselon 3. Mobilnya Rubicon seharga 1,7 M. Motornya saudara Harley. Harganya bisa ratusan juta saudara. Dan kemudian anaknya dimanja habis-habisan saudara. Apa yang terjadi? Berantem, gebukin orang. Dan kemudian saudara dia pamer-pamer harta orang tuanya. Dan kemungkinan besar saudara hasil korupsi. Kenapa? Karena cuma pejabat pajak eselon 3. Gajinya per bulan cuma 81 juta saudara. Sudah termasuk tunjangan saudara. Tapi bisa berharta 56 M. Bisa beli Rubicon dan sebagainya saudara. Kemudian kasih ke anaknya. Apa yang dilakukan anaknya? Pamer-pamer. Belum bisa cari duit saudara. Baru umur belasan tahun, belum 20 tahun. Belum bisa cari duit. Dikasih Rubicon. Lalu kemudian saudara masuk Instagram, masuk TikTok, wah pamerkan kemewahannya saudara. Apa dilakukan? Berantem saudara. Gagal. Kenapa? Karena memanja anak saudara. Saudara kalau kerja dimanapun juga hindari korupsi saudara. Jangan korupsi. Kenapa? Itu uang panas. Dapatnya gampang, habisnya gampang saudara. Dapatnya gampang, habisnya gampang. Dan itu bisa merusak anak. Anak kita tidak mungkin tidak tahu saudara. Orang tuanya korupsi, tidak mungkin tidak tahu saudara. Pasti tahu. Maka sebagai uang tutup mulutnya, kemudian dikasihlah segala macam fasilitas, rusak anaknya saudara.
Belum lagi ribuan contoh-contoh kegagalan yang tidak pernah habis-habis. Dan Yesus, saudara, adalah anak Allah. Apakah dia mendapatkan hak istimewa dari Bapaknya? Coba kita buka di dalam Ibrani pasal 5 ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8. Biarlah ayat ini bisa menjadi ayat hafalan buat kita sekalian. Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, walaupun dia adalah anak, dia tidak mendapatkan hak istimewa. Itu adalah anak Allah sendiri, saudara, yang boleh mendapatkan hak istimewa, tapi dia tidak mendapatkan hak istimewa, saudara. Apalagi kita manusia, saudara. Jangan memberikan hak istimewa kepada anak-anak kita. Suruh mereka disiplin, saudara. Latih mereka untuk disiplin, saudara. Jangan bicara sukses tanpa disiplin. Omong kosong, saudara. Saudara, kita bersyukur Lukas seorang dokter yang sangat suka belajar sejarah dipakai oleh Tuhan untuk menulis salah satu Injilnya, saudara. Di dalam kita membaca Injil Lukas, saudara, ini adalah satu Injil yang punya ciri khas masing-masing. Dan Lukas, saudara, paling suka membuat kontras-kontras. Contohnya apa, saudara? Contohnya orang Samaria dan orang Yahudi. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ketika ahli Taurat tanya kepada Yesus, siapakah sesamaku manusia? Maka kemudian Yesus memberikan perumpamaan kepada orang itu, ahli Taurat. Ada seorang Samaria dan orang Yahudi. Orang Yahudi dirampok habis-habisan, digebukin. Dan kemudian ada orang Yahudi datang, tetapi tidak menolong, pura-pura tidak melihat. Ada imam, orang Lewi datang, kemudian pura-pura tidak melihat. Tetapi ada orang Samaria datang, kemudian melihat, bukan cuma melihat, tapi juga menolong orang itu. Menaikkannya ke atas keledai, dan kemudian membawanya, saudara. Itu jaraknya cukup jauh dari Yeriko ke Yerusalem, itu puluhan kilometer, saudara. Dinaikkan ke atas keledainya. Siapa nolong, saudara? Orang Samaria. Siapa orang Samaria? Musuhnya orang Yahudi. Jadi di situ, saudara, ketika orang bertanya kepada Yesus, ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Yesus menceritakan perumpamaan itu. Dan kemudian, oke, kamu jawab, siapa sesamamu manusia? Saudara, ahli Taurat enggak bilang orang Samaria, enggak. Dia jawab, orang yang punya belas kasihan itu. Kenapa, saudara? Dia malu sekali, saudara, sebagai seorang Yahudi. Itu ciri khas dari Injil Lukas. Dan kemudian, saudara, Lukas sangat suka mengkontraskan. Dia sangat suka meneliti, saudara. Salah satu adalah apa, saudara? Si miskin Lazarus dengan si orang kaya. Miskin, kaya, saudara. Kaya, miskin. Dan kemudian, saudara, yang masuk surga adalah yang miskin. Yang dianggap tidak mungkin bisa masuk surga. Ini pasti masuk neraka. Kenapa? Miskin. Miskin karena tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, pasti masuk neraka, saudara. Tapi kemudian Yesus berkata kepada mereka sekalian, itu apa, saudara? Justru si miskin masuk surga. Si kaya justru masuk ke dalam tempat penghakiman. Orang pikir orang miskin pasti masuk neraka karena tidak diberkati. Yesus bilang, tidak. Si kaya justru yang masuk ke dalam neraka, saudara. Berikutnya lagi, saudara, 10 orang kusta yang sakit minta tolong sama Yesus. Kemudian Yesus tolong mereka. Sekarang kamu pergi ke baitmu masing-masing, kepada imammu masing-masing. 10-10-nya sembuh. Saudara, yang balik cuma satu. Itu siapa, saudara? Orang Samaria. Dan juga, saudara, orang kaya yang bodoh. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, orang kaya bodoh. Lucu, saudara, biasanya orang kaya pinter. Tapi Yesus berkata orang kaya itu bodoh. Dan juga ada orang kaya yang sukar masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Dan hari ini kita belajar tentang kontras lagi. Persembahan si janda miskin yang dibilang yang terbesar oleh Yesus, saudara.
Kenapa Lukas memasukkan peristiwa kecil ini, saudara? Ini kecil banget ya. Di dalam bait Allah ada janda miskin, masukkan duit kecil, saudara. Ini peristiwa kecil sekali, saudara. Kenapa Lukas masukkan peristiwa ini ke dalam Injilnya? Dan kemudian apa keterkaitan antara peristiwa ini dengan peristiwa sebelumnya, saudara? Dan kemudian apa keterkaitan peristiwa ini dengan kita sekalian, saudara? Keterkaitan peristiwa ini dengan peristiwa sebelumnya. Bahkan Yesus pernah berkata, saudara, di dalam beberapa ayat sebelumnya. Yesus berkata pada murid-muridnya, hati-hati dengan ahli-ahli Taurat. Karena mereka adalah orang yang suka menelan rumah janda-janda, saudara. Maka ketika kemudian Yesus ke bait Allah dan melihat seorang janda miskin memberikan persembahan, saudara, itu ada kaitannya dengan peristiwa sebelumnya. Saudara, ini bukan peristiwa kecil, saudara. Ini peristiwa sangat besar sekali. Kita masih ingat tentang si miskin Lazarus dengan si orang kaya, saudara. Itu bukan peristiwa kecil, itu peristiwa besar sekali. Mengapa, saudara? Karena itu menyangkut kekekalan. Karena itu menyangkut hidup sesudah mati, saudara. Itu besarnya luar biasa. Bayangkan, saudara, di dalam kekekalan, si orang kaya sangat tersiksa. Si orang miskin sangat bahagia, saudara. Si orang kaya begitu tersiksa, sampai dia mohon-mohon kepada Abraham. Bapak Abraham, coba suruh si miskin itu, si Lazarus, celupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya. Karena si kaya itu sangat kesakitan di dalam nyala api, saudara. Melalui peristiwa tanda petik kecil ini, saudara, memberikan pelajaran penting kepada kita sekalian. Neraka itu ada, saudara. Dan jangan main-main dengan kematian. Saudara, Yesus mengancam. Dan itu bukan ancaman main-main. Itu adalah ancaman yang sangat serius sekali. Thomas Hobbes, orang yang pintar banget, tidak percaya adanya neraka, saudara. Akhirnya dengan mulutnya sendiri, dia mengaku neraka itu ada. Dari mulutnya keluar kalimat, neraka ialah kebenaran yang terlambat dilihat. Kapan, saudara? Waktu dia mau mati, saudara. Dia melihat ada neraka. Dan dari mulutnya keluar kalimat, neraka ialah kebenaran yang terlambat dilihat, saudara. Dia ngomong kalimat itu menjelang kematiannya. Tetapi sayang, saudara, sudah terlambat. Dan peristiwa si janda miskin kasih persembahan, saudara. Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dan seorang janda miskin memasukkan 2 peser saja, saudara, ke dalam peti itu. Ini adalah peristiwa besar sekali. Mengapa? Karena pertama, Tuhan yang melihat. Tuhan yang memperhatikan. Dan Tuhan yang menilai, ya saudara. Maka menjadi sangat besar sekali. Seorang janda miskin, bayangkan saudara, janda. Namanya janda itu tidak punya suami, saudara. Sudah janda, mending kaya. Kaya mendingan dikit, saudara. Sudah janda, tidak punya suami, hidupnya sepi. Tidak punya kawan lagi. Ditambah miskin, saudara. Penderitaan begitu sangat lengkap sekali, saudara. Seberapa besar sih 2 peser, saudara? Peser adalah mata uang tembaga Yahudi yang paling kecil, saudara. Nah, kalau uang kita sekarang itu 100 rupiah, saudara, yang paling kecil. 2 peser sama dengan 1 duit. Nah, 1 duit, saudara, itu adalah sama dengan kalau di dalam mata uang Romawi adalah 1 kuadran. Di dalam bahasa Yunani kodrantes atau kuadran, saudara. Nah, upah 1 hari kerja itu sama dengan 1 dinar. Nah, 1 dinar, saudara, itu sama dengan 64 kuadran mata uang Romawi. Jadi saya ulang ya, upah 1 hari kerja 1 dinar. 1 dinar sama dengan 64 kuadran. Saudara, upah 1 hari kerja, anggap upah hari kerja sekarang adalah Rp150.000. Kalau 1 kuadran, berarti saudara 1/64 kali Rp150.000. Berapa, saudara?
Kira-kira Rp2.400 saja. Nah, si janda itu dalam konteks sekarang dia masukkan uang ke dalam peti persembahan Rp2.400 saja, saudara. Berarti kecil banget, saudara. Itu tidak bernilai. Bahkan hanya untuk bayar parkir motor 1 kali, saudara. Persembahan dia, saudara. Tapi Yesus menyatakan bahwa persembahan janda miskin itu lebih banyak dari semua orang. Kenapa? Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi si miskin ini, saudara, si janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya, saudara. Alias, kalau secara persentase, saudara, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang. Secara nominal, kalah jauh, saudara. Mungkin orang kaya ada yang kasih 1.500.000, mungkin 100.000 konteks sekarang. Si miskin, saudara, cuma kasih Rp2.400, saudara. Tetapi secara persentase lebih besar si janda miskin. Pertanyaan, saudara, dari mana si janda miskin itu mendapatkan uang, saudara? Coba kita buka dalam Rut pasal 2 ayatnya yang kedua. Rut pasal yang kedua ayatnya yang kedua. Rut itu di sebelah Hakim-Hakim sebelum 1 Samuel. Rut pasal yang kedua ayatnya yang kedua. Rut adalah seorang janda, Naomi juga seorang janda. Pasti miskin, saudara. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Rut? Rut pasal 2 ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara, itu diambil dari Ulangan pasal 24 ayat 19. Mari kita buka Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 24 ayat ke-19. Yang dilakukan oleh Rut adalah mengambil dari sini. Ulangan 24 ayat 19, 1, 2, 3. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Terakhir kita buka juga dari Imamat pasal ke-19. Imamat pasal ke-19 kita baca dari ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Imamat pasal 19 kita baca ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Sesudah menemukan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Juga sisa-sisa buah anggurmu, Imamat 19 ayat yang ke-9 dan 10. Oke, mohon maaf, tadi saya baca ke-10. 2, 3. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ditinggalkan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara, dari mana si janda itu bisa mendapatkan makan, saudara? Bahkan sedikit uang. Itu dari dia mengambil sisa-sisa orang yang panen. Pada waktu orang bisa menyabit gandum, itu pasti banyak gandum yang jatuh. Dan Tuhan sudah suruh orang Israel, jangan diambil yang jatuh itu. Berikan kepada orang miskin, berikan kepada para janda yang miskin, saudara. Jangan kamu ambil. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang apa, saudara? Yang memelihara para janda, yang memelihara anak yatim. Bahkan juga adalah Tuhan yang memelihara orang asing, saudara. Dan dari hasil mengumpulkan sisa-sisa panen, saudara, maka saudara, si janda bisa makan. Memang tidak banyak, saudara, tetapi paling tidak dia bisa makan, saudara. Dan mungkin juga sisanya bisa dia jual. Si janda dapat uang dari situ. Dan mungkin juga, saudara, si janda mungkin juga bekerja. Dia tidak tinggal diam, tidak nunggu panen dan kemudian dia mengambil sisa panen, tidak. Dia bekerja, saudara. Mungkin jadi buruh tani. Mungkin jadi tukang cuci, saudara.
dengan penghasilan minim, dengan gaji di bawah UMR, saudara. Tetapi kecintaannya kepada Tuhan tidak menyurutkannya memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara. Mungkin dia jadi tukang cuci atau dia jadi tukang buruh tani, saudara. Mungkin penghasilannya tidak mungkin UMR. Kecil, saudara. Di dalam konteks sekarang, mungkin penghasilannya per hari cuma 50.000, saudara. Mungkin dia punya satu anak. Coba kita pikir, saudara. Dia perlu makan. Satu hari makan berapa duit, saudara? Satu kali makan berapa duit? Kalau orang bisa hemat-hemat, satu kali makan, saudara, hemat-hemat ya, nasi sama lauk dikit, saudara. Mungkin bisa dapat 7.000, saudara. 2 orang sama anaknya, 14.000. Satu hari makan 3 kali, 42.000, saudara. Dia mesti bayar air, bayar listrik, bayar sabun dan sebagainya, saudara. Anggap saja 6.000. Dan kemudian, saudara, dia habis satu hari 48.000. Dapat 50.000. Habis 48.000, sisa 2.000, saudara, per hari. Kemudian 7 hari. Pada hari ke-7 dia harus beribadah kepada Tuhan. Nah, sisa 2.000 kali 7, 14.000, saudara. Kemudian dia kasih persembahan 2.400. Berapa, saudara? Berarti kira-kira, saudara, itu 17% dia kasih persembahan, saudara. Berapa sisanya, saudara? 14.000 potong 2.400. Berarti kira-kira 11.600, saudara. Lalu kemudian itu adalah per minggu. Per bulan kali 4, saudara. Berarti dia cuma punya tabungan 46.400, saudara. Dia kasih persembahan per minggu 2.400, kira-kira 17%, saudara. Itu si janda miskin. Pertanyaannya, berapa penghasilan kita per minggu? Dan berapa persembahan kita itu per minggu, saudara? Kalau kita buka toko, kemudian hasil bersih tiap bulan, saudara, itu adalah kira-kira mungkin 50 juta, misalnya, saudara. Berarti per hari kira-kira 1.600.000 untung bersih, saudara. Anggaplah makan, uang sekolah, segala macam, saudara. Air, listrik, anggap 500.000, saudara. Berarti masih sisa 1.600.000 kurang 500.000. Masih sisa atau lebih 1.100.000, saudara. Sehari, kali 7, berarti kira-kira 7.700.000. Kalau mau sama persama dengan si janda, saudara, kasih persembahan harusnya 1.300.000. Harusnya, saudara, kalau pengen sama seperti si janda. Kalau misalnya kita kasih 1.300.000, saudara, jadi 7,7 juta dikurang 1,3 juta, berarti 6,4 juta. Itu per minggu tabungannya. Satu bulan 4 minggu, kali 4 kali, saudara. Berarti kira-kira 25 juta masih bisa nabung, saudara. Itu kalau kasih persembahan 1.300.000, saudara, per minggu. Saudara, si janda sama-sama persentase 17%, saudara. Dia cuma nabung 1 bulan 46.400 rupiah, saudara. Kalau kita kerja UMR, saudara, gaji 3.400.000, bisa tidak, saudara? Saya percaya pasti bisa. Pandai berhemat-hemat, saudara. Makan yang hemat-hemat. Kita seringkali memberikan uang jajan kepada anak kita itu gila-gilaan, saudara. Dikit-dikit beliin ini, beliin itu, saudara. Itu jajan gila-gilaan, saudara. Tapi kalau kita kasih persembahan kepada Tuhan, luar biasa, tinggal sisa-sisanya, saudara. UMR, gaji kecil, saudara. Bandingkan dengan si janda. Bandingkan dengan si janda, saudara. Maka tidak ada alasan, saudara, untuk tidak memberikan persembahan. Tidak ada alasan. Kedua, jika kalau memberikan persembahan, saudara, tidak ada alasan untuk asal-asalan memberikan persembahan. Tidak ada alasan, saudara. Saudara, dicatat Tuhan melihat, dia memperhatikan persembahan, saudara. Ini saya khotbah begini, saudara, bukan mata duitan, tidak sama sekali. Tetapi Alkitab mencatat,
ketika Yesus mengangkat mukanya, saudara, dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dia juga melihat seorang janda miskin, saudara, memasukkan cuma 2 peser, alias uang sekarang cuma 2.400 rupiah saja, saudara. Tapi dia memperhatikan. Juga pada waktu saudara memberikan persembahan, saudara, Tuhan itu melihat, saudara. Apakah kita kasih persembahan dengan rela hati dan dengan hati? Ataukah kita kasih persembahan dengan menggerutu, saudara? Saudara, Tuhan Yesus melihat diam-diam. Tetapi kemudian dia menghargai si janda itu dengan terang-terangan, saudara. Si janda miskin, itu secara harta, dia miskin, saudara. Tetapi secara hati, dia begitu kaya sekali, saudara. Orang kaya, saudara, secara harta kaya, saudara. Tetapi secara hati banyak yang miskin, saudara. Mari sebelum kita memberikan persembahan, saudara, kita hitung-hitung dulu. Jangan kasih sisa-sisa kepada Tuhan, saudara. Berapa banyak kita kalau kasih persembahan yang cuma sisa-sisa saja, saudara. Maka saya bilang tadi, ini adalah sesuatu waktu kita baca harusnya menyentuh hati kita. Harusnya itu menegur hati kita, saudara. Dan Lukas sengaja masukkan bagian ini, saudara, untuk menegur kita sekalian, saudara. Berapa persembahan kita kepada Tuhan? Saya sangat jarang ngomong soal persembahan, amat sangat jarang, saudara. Kenapa? Karena seharusnya sudah tahu dengan sendirinya. Saudara, apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita? Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, Tuhan Yesus sudah membeli kita, bukan dengan emas, bukan dengan perak, barang fana, tapi dia membeli kita dengan darah Kristus yang sangat mahal sekali, saudara. Dia mempersembahkan tubuhnya, dia mempersembahkan darahnya, saudara. Bukan emas, bukan perak, dia persembahkan darahnya, saudara, membeli kita. Lalu kemudian bagaimana cara kita mempersembahkan kepada Tuhan, saudara? Dan bahkan, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9, mari kita buka satu kali lagi. 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Ini ayat yang sering kali disalah mengerti oleh orang-orang teologi sukses. Yesus kaya jadi miskin supaya kita jadi kaya, yaitu kaya dengan uang, saudara. Bukan itu maksudnya. Kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, Yesus yang betul-betul kaya, saudara, menjadi miskin. Betul-betul dia miskin. Di dalam hidupnya, dia cuma anak seorang tukang kayu. Nah, kalau Jokowi tukang kayu, kaya, saudara. Jangan-jangan papanya Yesus juga seperti Jokowi. Bukan, saudara. Dia seorang tukang kayu yang miskin. Tahu dari mana? Pada waktu orang tuanya memberikan persembahan ke bait Allah, saudara, mereka mempersembahkan cuma burung, saudara. Apa artinya? Burung adalah persembahan orang miskin. Dan Yusuf itu bukan orang kaya, itu orang miskin, saudara. Bayangkan Yesus yang kaya, dia ke dalam dunia, di dalam keluarga miskin,
dan dia miskin semiskin-miskinnya, bahkan dia ditolak, bahkan kemudian dia saudara harus naik ke atas kayu salib. Itu orang yang miskin semiskin-miskinnya. Supaya apa? Supaya kita menjadi kaya, saudara. Kaya dengan apa? Kaya dengan firman, kaya dengan iman, semoga juga kaya dengan uang, semoga saudara. Saudara, apakah kita belum sadar sekarang kita ini adalah orang kaya, saudara? Orang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena Tuhan kita yang begitu kaya dia menjadi miskin, saudara. Menyelamatkan kita. Saudara, orang mau beli keselamatan, berapa duit, saudara? Pakai uang berapa mahal? Tidak cukup. Punya uang 100 triliun, tidak laku di mata Tuhan, saudara. Tidak laku. Tetapi kita, saudara, tidak membayar apapun juga. Kita diberikan keselamatan. Ini begitu luar biasa, sangat mahal. Dengan cara dia miskin, saudara. Dan kita sekarang sebenarnya adalah menjadi orang yang paling kaya di dunia, saudara. Kenapa? Sudah mendapatkan keselamatan. Itu yang dicari oleh semua orang. Dan mereka tidak bisa beli dengan harta mereka, saudara. Dan Kristus menyelamatkan kita. Dia beli kita, saudara, dengan darahnya yang sangat mahalnya, luar biasa, saudara. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu secara full heart. Dengan hati kita, saudara. Ada satu teman, waduh, nekat banget, saudara. Nekat banget. Pertama-tama kita puji-puji. Tapi sesudah dengar ceritanya, saudara, begitu berakhir ceritanya, lemes dengarnya. Ada satu teman, dia ikut KKR siswa di Jakarta, itu di Cengkareng. Kemudian sesudah ikut KKR siswa, dia melayani di sana, Pelsis pelayani siswa. Kemudian dia pulang ke kampus di Sunter, saudara. Naik apa, saudara? Jalan kaki, bayangkan. Cengkareng, Sunter, saudara. Barat, utara, saudara. Jalan kaki, itu berapa puluh kilometer, saudara. Mungkin bisa minimal 20 kilometer di jalan kaki. Siang-siang, antara jam 3 dia pulang. Kemudian begitu pulang, bajunya basah semua. Kemudian aus luar biasa. Ditanya, kenapa kamu? Dari mana kamu? Pelsis, Cengkareng. Kenapa bisa begini? Pulang jalan kaki. Hah, jalan kaki? Aduh, kasihan banget ya, kasihan banget. Kasihan banget ya, gila puluhan kilometer jalan kaki, saudara. Lama kemudian ditanya, bentar. Emang lu gak punya ongkos buat naik bis kota? Kan cuma 1.000 perak pada zaman dulu, saudara. 1.000 rupiah. Emang gak punya? Punya. Ada 1.000, pasti kantong 1.000. Loh, kalau gak naik bis ke Sunter, nggak perlu jalan puluhan kilo begini. Iya, saya kantongin duit 1.000. Kemudian waktu pas mau naik bis, jalan ketemu pengemis. Lalu, kasihan banget, saya kasih 1.000-nya ke dia. Jadi, saya jalan kaki. Saudara, dari penuh dengan belas kasihan, langsung, bodohnya orang ini, saudara. Bodohnya orang ini. Itu namanya terlalu nekat, saudara. Ya, 1.000 buat naik bis, begitu jauhnya malah dia kasih kepada pengemis, saudara. Itu namanya terlalu nekat, saudara. Jangan, tidak perlu begitu. Tapi kita, saudara, betul-betul full heart memberikan persembahan kepada Tuhan. Hidup hemat-hemat. Yang berikutnya, saudara, bukan cuma kasih persembahan berupa uang kepada Tuhan. Itu nomor 2, nomor 3. Tapi layanilah Tuhan, saudara. Dengan apa? Seperti si janda miskin yang full heart, sepenuh hati, saudara. Waktu kita melayani Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan uang, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Maka berikan dengan sepenuh hati. Pikir sungguh-sungguh bagaimana caranya, saudara. Persembahan bukan cuma berupa uang, materi. Tapi juga bisa dalam bentuk pelayanan. Dan berikanlah kepada Tuhan, saudara, dengan full heart, sepenuh hati, saudara. Kenapa? Karena seperti tadi Tuhan Yesus melihat, saudara. Sekarang pun juga Tuhan, saudara, melihat bagaimana pelayanan kita sekalian. Saudara, ada pelayanan yang kecil-kecil sampai yang besar-besar, saudara, full heart pelayanan. Kasih yang paling baik buat Tuhan. Kalau saudara
Aduh, cuma bagian penyambutan, ya kecil-kecil saudara. Enggak, itu besar di mata Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh full heart saudara. Layani, bagian penyambutan, kecil ya, enggak, itu besar di mata Tuhan saudara. Orang yang bagi warta, kecil, enggak, besar saudara. Orang yang cuci WC, kecil, itu besar di mata Tuhan saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat hati saudara. Mari kita sungguh-sungguh waktu melayani, full heart. Waktu kita kasih persembahan juga full heart saudara. Kenapa? Karena Tuhan, Dia yang kaya, Dia rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kaya dengan pengetahuan, kaya dengan iman, kaya dengan firman saudara. Kalau Anda percaya, saudara banding-banding sama orang lain saudara. Banding-banding dengan orang lain. Apakah mereka kaya atau miskin saudara? Kita semua sudah mendapatkan keselamatan dan itu mahal luar biasa. Dan itu saudara berarti kita itu kaya sekali saudara. Mari kita belajar dari si janda miskin ini. Memberikan dengan hati, melayani juga dengan hati saudara. Agar nama Tuhan kita dipermuliakan sepanjang umur kita. Bahkan sampai kita mati saudara. Nama Tuhan dimuliakan. Si janda dicatat di dalam Alkitab. Semoga waktu kita mati juga saudara, sesudah kita melayani Tuhan secara full heart, nama kita pun juga saudara, semoga dicatat. Ini orang yang sudah melayani segenap jiwanya dan mungkin akan terlupakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, firman yang begitu sangat sederhana sekali ya Tuhan, tetapi tidak sederhana. Karena si janda miskin itu memberikan begitu besar dibanding orang-orang kaya. Biarlah kiranya ya Tuhan kami belajar dari si janda miskin itu. Belajar memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah disidi, itu yang boleh menerima cawan dan roti perjamuan kudus. Dan juga satu lagi yang sudah menguji diri, yang sudah mempersiapkan diri, karena minggu lalu sudah diumumkan, saudara boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Yang belum, itu tolong jangan menerima dulu. Kita saudara, ada beberapa gereja tertentu, bahkan anak kecil, umur 3, 4, mereka terima cawan dan juga mereka terima roti. Saudara, bukannya tidak boleh. Bukan tidak boleh dan tidak ada aturan itu saudara. Tapi Martin Luther sang reformator berkata, semua orang adalah imam. Semua, bukan cuma pendeta. Semua adalah imam. Tetapi harus diatur dan harus ada aturannya saudara. Maka kemudian diatur, siapa yang boleh terima sakramen perjamuan kudus? Itu orang yang sudah dibaptis dewasa atau sudah disidi, dia boleh menerima sakramen perjamuan kudus. Anak-anak itu jangan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ada aturannya. Akan nyanyikan sekarang bait yang lagu nomor 5, kita pecahkan roti. 2 bait, sesudah itu kemudian petugas perjamuan kudus akan melayani kita sekalian. Kita
yang pertama. Makan roti kenangnya, kita pecahkan roti kenangnya, kita akan bertelut menyembah kepadanya, oh Tuhan. Baik, kedua, wanita. Pertama, bersama-sama kita pecahkan roti. Kita pecahkan roti kenangnya. Kita pecahkan roti kenangnya. Kita akan bertelut menyembah kepadanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Bait yang kedua. Kita ambil cawannya kenangnya. Kita ambil cawannya kenangnya. Kita akan bertelut menyembah kepadanya. Pak Darmawan akan memimpin doa sebelum kita menerima cawan dan roti. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami coba syukur Bapa, pada hari ini kami diberi kesempatan untuk menikmati di dalam perjamuan kudus. Biarlah menjadi suatu peringatan atas pengorbanmu di kayu salib. Kami tahu Bapa, Kau telah menyucikan kami, biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang yang Kau pilih. Terpujilah Engkau untuk selamanya. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita.
Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita dengan ucapan syukur, dengan iman kita menerima roti ini. Mari kita mempersiapkan cawan kita. Kita buka dengan hati-hati. Kalau sudah, mari kita angkat cawan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita dengan ucapan syukur dan dengan iman kita menerima cawan ini. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Pak Daniel akan memimpin doa ucapan syukur untuk sakramen perjamuan kudus yang sudah Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, pagi ini kami bisa bersama-sama menikmati perjamuan kudus ya Tuhan. Tuhan, melalui perjamuan kudus Tuhan mengingatkan kami kembali agar kami semua bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun juga kami berada. Tuhan, pimpinlah kami untuk terus bisa menjadi saksi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Cawan akan dikembalikan. Mari kita menyanyikan pujian nomor 6, yaitu Haruskah Dia Pikul Salib.